Mengejutkan. Erick Thohir izinkan pemain naturalisasi gabung klub Liga 1. Wow, kata itulah kita sematkan untuk daripada statement daripada Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, yang memberikan izin kepada seluruh pemain, ya, pemain timnas khususnya yang berlabel pemain naturalisasi yang sering merumput di Eropa, ya, untuk bisa bermain di Liga Indonesia. Jadi kita tahulah, mendengar berita, ya, santer berita beredar tentang beberapa pemain naturalisasi itu bakal merapat ke liga lokal. Contoh kayak Tom Hai ke Persija, Rafael Strike ke Bayangkara atau ke Bali, Jordi Amat juga, Shane Patinama juga, ya, walaupun sempat ada berita isu-isunya ke Buriram gitu kan. Baru juga Nathan Choaon. Jadi banyak sekali berita beredar bahwasanya pemain-pemain tersebut bakal segera merapat ke Liga 1. Dan karena adanya rumor tentang kepindahan ini, banyak netizen itu mendesak agar jangan ada yang namanya pemain naturalisasi itu bermain di Liga 1. Dan juga kan rame berita beredar juga, ya, tinggal menunggu izin daripada Pak Erick Thohir katanya kan. Jadi kalaupun udah ada niat mau pindah ke Liga 1, tapi mungkin kalau nggak diizinkan Pak Erick Thohir, ya nggak akan terrealisasi. Tapi ini sudah fix, sudah diizinkan Pak Erick Thohir. Jadi dilansir daripada media bolasport.com. Oke, aku buat sini. Nah, bolasport.com mengatakan bahwasanya Erick Thohir izinkan pemain naturalisasi gabung ke Liga 1. Tom Hai OTW ke Jakarta, kan? Wih, jadi menarik nih. Jadi Pak Erick Thohir bilang, kalau saya mah katanya sangat terbuka saja, kata Pak Erick Thohir nih. Ya kan Liga 1 makin baik. Jadi ya nggak masalah juga kalau misalnya mereka itu main ke Liga 1. Ya meski begitu, kata Pak Erick Thohir, ya kan, lebih baik, ya meskipun lebih baik katanya Liga 1, tapi Pak Erick Thohir juga sadar dan Pak Erick Thohir mengakui bahwasanya Liga 1 juga banyak kekurangan. Ya mungkin masih banyak lah yang harus diperbaiki, dan itu wajar guys. Apalagi kalau misalnya kita berkaca daripada keputusan wasit, ya kan, baru juga supporter, baru juga permainan di lapangan yang menjurus kasar, yang bahkan bisa membahayakan. Apalagi pemain-pemain kita ini adalah aset kan, tiba-tiba nanti cedera parah gara-gara main di liga lokal, ini sebuah kerugian. Ditambah lagi juga tidak terlalu kompetitif layaknya liga yang ada di Eropa. Takutnya ini akan merusak karir pemain kita. Apalagi kalau pemain sekelas Tom Hai. Mungkin ya kalau menurut aku, tapi kalian bisa komen juga menurut kalian gimana. Kalau mungkin pemain-pemain yang tidak mendapatkan menit waktu bermain masih oke lah mungkin ya. Tapi kalau untuk pemain-pemain sekelas Tom Hai, kayak sayang kali main di Liga 1 gitu kan. Mungkin kalau kayak Jordi Amat, ya oke lah, udah mungkin dari penghujung kan. Jadi wajar aja kalau dia masuk ke Liga 1 gitu kan. Tapi cobalah kita lihat ya, kalau misalnya pemain kita itu masuk ke Liga 1 guys, itu pasti bakal menurun kualitasnya. Nggak usah jauh-jauh ya, kita berkaca daripada Jordi Amat aja ya. Dia itu turun ke Liga Malaysia aja, bahkan di kelas JDT yang punya fasilitas mewah, yang punya gelar banyak, ikut juga di Liga Champion Asia, itu aja penampilan drastis sekali tuh dropnya. Kan? Apalagi main di Liga Indonesia, yang mungkin bisa kita bilang ya masih di bawah liganya daripada Liga Malaysia, apalagi Liga Thailand. Kok Liga Thailand masih oke lah. Ya walaupun sebenarnya kita berharap ya masuknya jangan ke Liga Thailand juga atau Liga Malaysia atau Liga Indonesia. Kalau bisa masuk ke Liga Asia aja kayak Jepang atau mungkin ke Liga Korea yang mungkin lebih kompetitif, atau Liga Arab Saudi, ya kan, walaupun sebenarnya pasti sangat sulit. Ya seperti itu. Ya takutnya nanti masuk ke liga sana jadi cadangan juga ya kan. Bagus main di klub tapi dia main selalu ya kan. Nah, kembali lagi ke ke Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick Thohir bilang ya kan, malah dengan hadirnya mereka, yaitu pemain-pemain naturalisasi tadi ke Liga 1, jadi menambah kuat Liga 1. Ya ini ada benarnya juga kata Pak Erick Thohir, bahwasanya dengan hadirnya pemain-pemain kelas dunia ya, pemain-pemain naturalisasi kita yang mungkin kita bilang levelnya sudah jauh di atas rata-rata pemain liga lokal kita, ya memang mesti kita akui
jadi nambah kuat liga kita. Tapi mesti kita akui juga, kan? Ini juga bakal menurunkan karir pemain kita, gitu loh. Memang betul yang kata Pak Erick Thohir, tapi ada juga yang mungkin yang bisa kita bilang ya ini juga bahaya, bisa menurunkan karir mereka dan kualitas mereka. Dan kalau misalnya penurunan kualitas daripada pemain naturalisasi kita, ini juga akan berdampak kepada permainan timnas kita, guys. Seperti itu. Makanya ya plus minus lah sebenarnya dengan hadirnya pemain naturalisasi ini ke Liga Indonesia. Di satu sisi mereka juga akan beradaptasi, kan, bisa beradaptasi dengan Liga Indonesia, gimana kerasnya, gimana supporternya, gimana wasitnya. Jadi akan mudah beradaptasi. Yang kedua juga mereka nggak perlu jauh-jauh lagi terbang kemana-kemana untuk pemusatan latihan karena mereka udah stay di Indonesia, kan? Yang ketiga mereka mendapatkan menit waktu bermain. Aku yakin ya kalau pemain naturalisasi kita ini main di Liga 1 pasti banyak waktu bermainnya, nggak mungkin nggak. Kan banyak tuh yang membandingkan Nathan Chow dengan Mark Klok. Kenapa Mark Klok nggak dipanggil? Dia rutin loh main, sedangkan Nathan Chow nggak, jarang ya main di klubnya, kan gitu. Mungkin sebagian orang berkata, yo mananya kata Pak Erick Thohir, kata Pak PK, Patrick Kluivert, menit waktu bermain. Ini Nathan Chow nggak yang main dipanggil, Mark Klok yang juara terus main, kok nggak dipanggil? Mungkin salah satu alasannya ya itu, mungkin karena kompetitif tadi, karena mungkin dianggap Liga Indonesia, terus juga di posisi itu banyak, ditambah lagi Nathan Chow berkarir di luar negeri, ya championship yang mungkin dinilai lebih kompetitif lah seperti itu. Walaupun sebenarnya ya plus minus juga sih, ya kan. Makanya serba salah nih. Bingung juga kita gimana nih ya enaknya, ya kan. Tapi kalau misalnya kita berbicara positifnya itu, tapi negatifnya lagi yang kayak aku bilang tadi. Contohnya aja, kayak tadi pemain-pemain kita yang udah masuk ke Liga Asia menurun, kan. Tapi coba yang pemain kita yang masih berkarir di Eropa, mentereng. Bahkan sekelas Rafael Strijk aja ke Liga Australia udah hampir ngeri-ngeri sedap tuh karirnya, hampir tamat tuh di Brisbane Roar, ya kan. Makanya kita juga masih berharap semoga aja pemain-pemain Liga 1 ini pemain-pemain naturalisasi kita ini tidak berkarir di Liga 1. Kalau udah umur 30 lebih, oke lah, nggak masalah. Tom Hai tapi masih sayang, kecuali Tom Hai ya. Tom Hai ini aduh, ini aset banget nih, sangat disayangkan kalau misalnya nanti dia itu cedera parah di Liga 1. aduh. Tapi gini, Pak Erick Thohir juga menambahkan bahwasanya akan mengevaluasi dan membahas perbaikan Liga 1 di Kongres 2025. Memang banyak sekali sih evaluasi yang harus dilakukan di Liga 1 ini kan. Makanya kita berharap banyak daripada Pak Erick Thohir untuk bisa merealisasikan kekurangan-kekurangan, memperbaiki kekurangan yang ada, terkhususnya wasit VAR, terkhususnya lagi wasit di lapangan, ya kan, biar karena pemicu dari segala kericuhan baik itu supporter maupun pemain, pelatih, ofisial, yaitu karena wasit. Intinya wasit aman, tentram lah semua pertandingan, gak akan ada masalah. Tapi kalau udah wasit mencurigakan, udahlah, supporter pun jadi makin barbar, pemain juga makin gak bisa nahan emosi. Terakhir ricu besar, terakhir denda. Komdis juga yang enak ya. Denda 300 juta, 250 juta, 100 juta, 50 juta, seperti itu. Ya maunya kan kita jangan lagi mengincar denda-denda itu lagi kan. Maksudnya gimana caranya biar bisa supporter dan pemain gimana caranya biar klub itu nggak kena denda, itulah. Biar kita membantu klub juga maunya kayak gitu. Jadi gimana caranya? Ya perbaiki daripada kualitas wasit. Selain daripada kita juga harus mengedukasi para supporter, para pemain, pelatih untuk bisa menjaga emosi dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Pasti seperti itu. Baru juga Pak Erick Thohir bilang ya aku juga nggak bisa ngelarang, kata Pak Erick Thohir. Iya juga ya kan, nggak bisa juga dia ngelarang. Ya aku nggak bisa juga menentukan pemain-pemain ini masa depannya. Mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Kalau mau main di Liga 1 ya udah, mau main di Liga Inggris ya udah, Liga Jerman ya udah, terserah lah. Yang penting kan aku kalau mau main Liga 1 ya udah gitu lah kan. Ya itu semua tergantung kepada pemain, kata Pak Erick Thohir. Baru ada ngomongnya ya kan, nyeletuk netizen, wah masa main di Liga 1 itu namanya merusak timnas, katanya ya kan. Baru ada yang ngomen, lah kok tengoklah Canatip masuk balik ke Liga Thailand dari Liga Jepang, emang merusak Thailand rupanya waktu masuk ke Liga Thailand lagi. Baru ada lagi yang ngomen, sorry bang ya,
Liga Thailand jangan samakan sama Liga Indonesia. Ada Liga Thailand nggak pernah kena sanksi FIFA, kata. Liga Indonesia pernah kena sanksi FIFA, kata. Iya, berat ya kan. Liga Thailand main di Liga Champion Asia, Liga Indonesia jawab sendiri bang, kata. Iya. Ya kan, Liga Thailand lebih nggak ada nunggak gaji, kata, ya kan. Oh, Liga Indonesia iya. Makanya baru ini juga sih kekurangan nantinya. Takutnya nanti pemain naturalisasi kita kan pasti mahal gajinya. Nanti main ke Liga Indonesia, rupanya ada tuh penunggakan gaji. Malu juga kita nanti sama mereka, kan. Aduh. Menarik guys, menarik. Nah itu sih guys. Jadi banyak sekali lah plus minus yang didapatkan baik itu liga kita maupun pemain itu sendiri jika bergabung ke Liga Indonesia, kan? Gimana menurut kalian guys? Kalian setuju nggak kira-kira jika pemain Liga 1 kita, pemain naturalisasi kita ini bergabung ke Liga Indonesia? Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.